Selamat sore Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya berkaitan dengan tugas CGP Angkatan 9 Kabupaten Ngawi. Saya Astrid Dianti, izin untuk wawancara panjenengan Bapak terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat sore kembali Bu Astri. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngawi, Sunata SPD MPD, siap untuk mengikuti atau diwawancarai oleh Bu Astri untuk melaksanakan tugas dari CGP. Silakan Bu Astri. Bapak, terima kasih. Bapak, terkait panjenengan mungkin kan sudah lama menjabat sebagai pemimpin ya, datang instansi atau di sekolah. Mungkin Bapak pernah mengalami atau kebingungan dalam memutuskan suatu masalah atau kasus yang terutama dalam prinsip baik sama baik atau kasusnya itu benar melawan benar. Nah, ini ada beberapa yang pengen saya tanyakan Bapak kepada panjenengan terkait dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus etika di Lima Etika atau bujukan moral, itu bagaimana nih Bapak panjenengan jika menghadapi kasus-kasus di Lima Etika atau benar melawan benar ini tadi? Oh iya, terima kasih Bu Astri. Memang saya selaku pemimpin mesti mengalami masalah. Jadi tidak mungkin tidak pernah ada masalah. Nah, masalah yang kami hadapi kadang-kadang berhubungan dengan dilema etika, kadang-kadang berhubungan dengan bujukan moral. Jadi ada dua hal itu kadang-kadang kita hadapi. Yang pertama yang berhubungan dengan etika, dilema etika. Karena di dalam dilema etika itu kan kita melihat antara yang benar dengan yang benar. Jadi kalau kita melihat masalah dilema etika yang benar dengan yang benar, maka kita harus melihat dulu permasalahan itu dari mana, asal-usul masalah, kemudian juga mengidentifikasi daripada masalah tersebut, kemudian dari sudut pandang mana, kemudian juga kita melihat pengambilan keputusan nanti pada saat menyelesaikan masalah itu intinya bisa membuat orang banyak itu menjadi puas atau menyenangkan semua orang. Tapi itu hal yang tidak mungkin menyenangkan semua orang. Tapi kita berusaha untuk bisa menyenangkan semua orang. Sedangkan kalau bujukan moral ini kan antara salah dengan benar dengan salah. Jadi kita juga harus mengidentifikasi masalah yang ada itu. Gitu Bu Astri. Oke, Bapak, untuk pengambilan khususnya dilema etika ini gini Bapak, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasusnya ini benar sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Jadi tadi kan sudah untuk mengidentifikasinya kan dilihat dulu untuk situasinya kan seperti apa kan seperti itu Iya. Ya, itu tadi bahwasanya untuk pengambilan keputusan itu nanti yang pertama kita lihat permasalahannya, kemudian kita analisis permasalahannya, kemudian setelah itu kita diskusikan dengan beberapa pihak, kemudian pengambilan keputusan kita usahakan bisa menyenangkan semua orang atau memuaskan semua orang. Nah, ini yang kita akan ambil untuk masalah-masalah yang akan terjadi. Gitu. Untuk langkah-langkahnya itu sendiri pripun nggih Bapak nggih? Mungkin saged berbagi. Langkah-langkahnya yang pertama kita lihat dulu penyebab masalahnya. Jadi masalah itu penyebabnya apa. Kemudian yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat. Nah, apakah nanti yang terlibat ini ada guru saja atau guru dengan siswa atau guru dengan yang lain atau antar guru atau dan dengan pimpinan dan sebagainya. Kemudian kita menanyakan masalah-masalah ini ke orang-orang yang terdekat dengan orang yang bermasalah. Kemudian berikutnya berdiskusi dengan maka kemudian juga mungkin dengan BK dan juga tim-tim yang ada di sekolah. Setelah itu kita mencari solusi atau mendiskusikan solusi yang akan kita ambil dan terakhir adalah menimbang keputusan yang akan kita ambil sebelum memutuskan. Itu saya kira Bu Astri.
Berarti bisa saya garis bawahi Bapak untuk langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan penyebab masalahnya, nggih. Kemudian melihat siapa saja yang terlibat, kemudian kita bisa menanyakan ke orang-orang dekat atau mungkin ke wali kelas atau wakil ngoten nggih atau BK gitu nggih. Kemudian membuat solusi nggih Bapak. Untuk berikutnya Bapak menimbang keputusan ya. yang terakhir untuk menimbang keputusan lagi ya berarti ya. Baik Bapak, untuk berikutnya mungkin yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama kasus dilema etika ini napa nggih Bapak? Yang paling efektif ngoten. Yang paling efektif dengan menelaah siapa saja yang terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian sifatnya penting atau tidak, atau urgen atau tidak. Kemudian pengambilan keputusan mengedepankan kepentingan banyak orang. Ya, kepentingan banyak orang. Kemudian keputusan itu nanti mempertimbangkan keputusan yang bersifat jangka panjang, tapi tidak jangka pendek. Nah, itu kira-kira yang mungkin lebih efektif. Lebih efektif ya, langsung bisa mengenal ke dalam kasus-kasus tersebut ya untuk memutuskan. Baik Bapak, untuk tantangan itu sendiri kira-kira kan biasanya sering ya Bapak dalam pengambilan keputusan itu tiba-tiba ada tantangan-tantangan yang muncul. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra seperti itu. Mungkin saged panjenengan jelaskan untuk tantangan dalam pengambilan keputusan itu sendiri napa mawon ya Bapak nggih. Karena masalah itu kadang-kadang benar dengan benar. Jadi kadang-kadang kita itu ada beberapa tantangan, diantaranya kadang-kadang berhubungan dengan mungkin ini yang bermasalah ini ada hubungannya dengan pejabat. Kadang-kadang itu kan tantangan juga. Kita juga mempertimbangkan dengan pejabat. Kemudian kadang-kadang dengan peraturan-peraturan yang mengikat kita. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi tantangan yang mungkin harus kita cari solusinya. Yang itu. Pertama itu mungkin berhubungan dengan pejabat, yang kedua mungkin berhubungan dengan peraturan-peraturan yang mengikat kita. Mengikat, terutama peraturan-peraturan ini nih Bapak nggih, soalnya kita kalau ada salah sedikit ngoten kan takutnya malah berhubungan dengan hukum seperti itu nggih. Ya, hukum dan sebagainya ini kan termasuk ini. Nggih Bapak. Terkait ketika mengambil keputusan kan pasti sebelumnya ada yang terjadwal, ada yang tidak ngoten nggih Bapak ya. Jadi kira-kira ada penjadwalan khusus mboten nggih Pak dalam menangani kasus-kasus khususnya dilema etika ini? Gini Bu Astri, masalah itu kan tidak mungkin akan setiap saat muncul kan tidak. Jadi kita memang ada jadwal khusus membahas tentang kondisi-kondisi sekolah dengan waka, dengan stakeholder itu ada. Namun kalau ada masalah kita akan lihat dulu masalahnya. Kalau masalah itu ringan maka kita akan segera untuk memberikan keputusan karena kan masalah itu ringan bisa kita segera ambil keputusan. Tetapi kalau masalahnya berat maka kita harus dengan proses-proses. Jadi kita jadwalkan istilahnya harus kita ada penjadwalan, kita harus bicara dulu, harus kemudian diskusi dulu dengan siapa saja dan sebagainya. Berarti ada waktu yang harus kita buat di stakeholder, kemudian dengan yang terkait dan sebagainya. Jadi kalau masalah itu ringan, segera kita ambil tindakan, kemudian kita segera putuskan. Tapi kalau masalah itu berat, berarti tidak bisa langsung. Tapi harus kita jadwalkan. Permasalahan itu kita jadwalkan untuk kita telah dulu nih Bapak ya, harus dirundingkan atau dikomunikasikan dulu dengan stakeholder dan sebelum mengambil keputusan. Baik Bapak. Untuk faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini napa nggih Bapak nggih? Maksudnya mungkin selama memutuskan ini kan tadi ada penjadwalan. Nah, tadi kan kita bisa komunikasi dengan stakeholder. Nah, berarti untuk faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan ini bisa saya garis simpulkan itu dengan melibatkan stakeholder atau warga sekolah ngoten nggih Bapak nggih? Ya, jadi untuk faktor-faktor yang membantu diantaranya adalah satu nanti ada waka, ya dari waka, kemudian BK, kemudian warga sekolah, kemudian stakeholder, kemudian dan ya orang-orang lain yang terlibat. Pak yang terlibat itu sudah sangat membantu untuk menyelesaikan atau memberikan alternatif solusinya tadi Bapak dalam penentuan. Bapak untuk
pertanyaan terakhir ya Bapak ini, dari semua yang setelah panjenengan sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang bisa didapat atau dapat kita petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan dalam dilema etika ini? Oke. Pembelajaran yang bisa kita ambil diantaranya adalah pada saat kita mau mengambil keputusan, maka kita tidak bisa serta-merta langsung mengambil keputusan. Tetapi harus ada tahap-tahap untuk pengambilan keputusan tersebut. Di antaranya yang pertama, identifikasi masalah, kemudian kita cari siapa saja yang terlibat, kemudian masalahnya ini masalah ringan atau berat, kemudian solusi yang akan kita tawarkan, kemudian yang terakhir menimbang keputusan itu menyenangkan atau memuaskan atau demi kepentingan orang banyak. Itu yang penting. Jadi kita berusaha untuk bisa menyenangkan atau memuaskan atau demi kepentingan orang banyak ini yang harus kita kedepankan. Nah, ini yang mungkin menjadi hal-hal yang bisa kita pelajari juga dalam pengambilan keputusan. Kita berusaha untuk semua orang bisa menerima, bisa saling menghormati, sehingga bisa melaksanakan keputusan akhir yang kita ambil. Oke, Bapak. Berarti dalam pengambilan keputusan itu kita mengidentifikasi masalah, juga mempertimbangkan tingkat kepuasan atau kita harus bisa dapat menyenangkan atau membuat nyaman. Keputusan itu bisa membuat nyaman banyak, kemudian selaku pengambil keputusan juga kita harus dapat menerima misalkan nanti ada dari semua, jadi tidak hanya kita saja tapi semuanya yang terlibat bisa menerima dalam kasus tersebut. Bisa menghormati serta menjalankan atau melaksanakan keputusan tersebut. Ngeten nggih Bapak nggih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nggih, saya sangat berterima kasih karena memiliki bisa sharing kepada panjenengan, dapat ilmu banyak dari panjenengan terkait pengambilan keputusan ini Bapak nggih. Nggih, jadi bisa menambah pengetahuan saya yang awalnya belum sama sekali tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Dengan seperti ini saya mendapatkan ilmu baru dari panjenengan. Ya, sama-sama. Semoga Bu Astri mengikuti CGP ini sampai lancar, sampai dengan akhir sehingga lulus dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun Bapak. Nggih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak nggih. Sama-sama. BP Angkatan 9 Kabupaten Ngawi ini mendapatkan tugas Ibu untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya izin untuk merekam untuk kegiatan hari ini. Nanti saya izin bertanya sekitar 8 pertanyaan ya Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ibu. Untuk yang pertama mungkin panjenengan kan pernah mengalami suatu dilema atau kebingungan dalam memutuskan sesuatu yang prinsipnya di mana itu sama-sama baiknya Ibu. Melawan benar sama benar. Nah, itu masuk kategori dilema etika Ibu. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana panjenengan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Bu Rawira Kusubu, Kepala Sekolah SD Ekonomi 2. Terima kasih atas kehadirannya. Suatu kesempatan buat saya untuk bisa bertemu dengan, semoga nanti menjadi harapannya suksesnya. Amin. Nah, dalam mengambil keputusan memang dalam saya bekerja secara pribadi, saya bekerja itu dengan hati. Karena di dalam moral, kalau kita menggunakan hati, kalau kita tahu ini salah, ya harus kita tindak. Tapi kita juga melihat dari sisi yang lain. Nah, pasti semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, asalkan guru itu
masih punya kelebihan daripada kelemahannya, kita menggunakannya dengan hati, kita pertimbangkan. Salah satu contoh, ini kasusnya misalnya, ya, itu salah satu contoh saja yang selalu terlambat datang ke sekolah. Nah, Untuk siswa atau gurunya? untuk gurunya, Oh, guru. kan ada yang selalu terlambat. Iya. Lalu kita dekati, kita tanya, ada apa? Apa adakah masalah? Kenapa kok setiap hari terlambat? Jadi memang ada namanya individu seseorang itu sudah kebiasaan, wes dah telat rampok. Iya, ada yang seperti itu. Telat dah apa-apa. Nah, kebetulan saya sebagai guru, kepala sekolah, bagi saya itu kita itu adalah menjadi contoh. Nah, mengapa tidak? Kalau kita memberikan contoh yang benar, saya percaya anak-anak kita akan mencontoh kita dengan baik. Tetapi kalau kita memberikan contoh yang kurang baik, anak-anak kita sudah jadi kita tidak boleh mempersalahkan mereka. Jadi semuanya di gurunya itu. Jadi karena mungkin terlalu terlena. Terlena ini. Ya, apalagi kan pegawai negeri ya wis maupun pasti gajinya tetap sama, mau rajin mau tidak tetap sama. Nah, ini paradigma ini saya tidak senang. Saya ingin mengubah teman-teman itu supaya mereka mau bekerja dengan hati. Iya, kalau kita kalau kita bekerja dengan hati, artinya kita tahu, berarti kita bersyukur. Iya dah, bersyukur dengan apa? Oh ya, dengan pekerjaan ini aku makan. Aku bisa melakukan saya bisa menyekolahkan anak saya. Karena ada bersyukur di situ. Itulah yang seperti saya katakan. Jadi kita harus tanya dulu. Iya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, oh Bapak dan Ibu ini seperti ini. Jadi menanyakan dulu ngoten nggih. Ditanyakan utamanya apa sampai terlambat. Tidak langsung dimarahin, tidak salah kita. Iya. Untuk yang berikutnya nggih Bu, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Pertama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Berarti tadi nggih Bu, menanyakan. Iya. Untuk berikutnya nggih Bu, untuk langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kan berarti untuk Bapak Ibu guru yang terlambat mungkin dipanggil atau pripun. Oke, seperti itu tadi dipanggilnya pendekatan. Karena apa? Secara kemanusiaan, kalau kita dekati, kalau kita ambil hadiah, manusia pada dasarnya ingin diperhatikan. Yang sama manusia saya kira seperti itu. Kalau kita berikan hati, kita perhatikan, kita tanya. Nah, memang pada dasarnya sekali, 2 kali, 3 kali saya sebut itu. Tapi kalau sampai 3 kali tidak, saya mengambil tindakan. Karena apa? Ini memang tidak perlu diperbaiki. Karena apa? Ini ibaratkan ini kalau tanaman hama akan mempengaruhi yang lain. Iya kan? Walaupun satu itu orang mempengaruhi yang lain. Karena ya seperti hama itu tadi akan merusak apa yang sudah baik, hasil sudah bekerja dengan baik. Tapi dia ini nggak perlu. Kalau memang tidak, saya juga untuk mengambil kebijakan bisa tegas. Saya tanyakan, penjenengan masih tetap guru atau tidak? Nah, saya tanya ini. Kalau masih tetap monggo, kita juga sebagai guru ada aturannya. Jadi dalam hidup ini punya aturan. Iya kan? Apa gunanya kita membuat aturan supaya semua berjalan dengan baik, tertib. Apa yang menjadi harapan kita bisa berjalankannya dengan baik. Itu harapannya seperti itu. Iya. Ibu izin melihat kamera dulu nggih. Takutnya ke stop. Nggih, soalnya HP ini kadang 10 menit ngoten. Oh, ngaten. Tiba-tiba mati. Makanya
Saya cek dulu nanti tinggal derek mawon Bu, nggih. Ngapunten sangat. Nggih. Untuk yang keempat Ibu nggih. Nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Itu tadi pendekatan ya, ya, secara individu. Yang kedua, mungkin kita juga anjang sana ke rumah. Oh, dianjang sana. Iya kan? Kita juga tidak tahu. Masalah problema itu ada juga dari rumah. Iya. Kita berkunjunglah jalan-jalan. Kan perlu itu ya. Berkunjung, ya silaturahmi lah. Nah, perhatian juga nggih. Iya, perhatian ya kan. Jadi ada perhatian seperti ini. Jadi lebih efektif nih Bu. Iya, Bisa mengenal iya. Akhirnya kita perhatikan. Iya, begitu. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan. Karena jangan jaring nih, saya paling tidak senang itu jaring. Kan ada kata orang itu jarinya sih. Nah, kalau saya tidak. Jadi langsung saja to the point. Bisa ke rumah, bisa dipanggil secara pribadi, sehingga kita enak. Artinya itu ada di situ kekeluargaan. Nah, berarti kan perhatian itu tadi sehingga oh ya membawa kesejukan pimpinan sama iya kadang kan kata pimpinan jauh sekali ya kalau saya enggak dirangkul ini sama dengan penjaga itu tadi saya ikut gosok-gosok oh iya ternyata dia Ibu memang harus seperti itu jadi kita harus ikut bersama dengan mereka tidak boleh ada jarak kan sekarang istrinya kan ada jarak pimpinan kamu harus begini, itu jangan dulu. Kalau sekarang, kalau menurut saya secara pribadi, ada menganggap itu adalah teman, sahabat, keluarga. Sehingga kalau kita menganggap seperti itu, tidak ada jarak. Sehingga kita kalau mau berucap apa dan kadang juga saya mau marah-marah, ya kadang namanya kan emosi, banyak pikiran, ya marah-marah Bu, kadang marah-marah. Tapi setelah itu nanti menyesal, tapi karena ini suatu saat nanti ketemu mohon maaf, ibu kemarin sampai seperti ini, akhirnya ya, Bu, jadi mereka kita tidak usah malu minta maaf, itulah manusiawi itu. Kadang kan nggak terkontrol, Jadi sudah berusaha, aku tidak marah, berusaha menerima apa yang terjadi. Walaupun saya berdekatan dan sebagainya. Benar ya. Lebih efektif itu Bu dalam untuk mengambil keputusan nanti kita tahu sebenarnya tidak dari jaringan tadi. Ini masalah tantangan Ibu berikutnya. Mungkin tantangan dalam pengambilan keputusan kan pasti ada nih Bu. Pasti. Tantangannya biasanya seperti apa nih Bu? Nah, tantangan itu kita salah satunya itu ya siap kita mau dimaki. Pasti toh iya siap untuk dirasani pasti ya nomor satu pasti iya kan itu secara umum itu terus akhirnya dibanding-bandingkan dengan pimpinan yang dulu ini kok gini gitu. Jadi dalam setiap itu makanya apapun keputusannya kita sudah siap karena kita sudah komitmen ya menjadi kepala sekolah. Kita sudah komitmen apapun yang terjadi harus kita hadapi. Itu loh bedanya kepala sekolah. Jadi walaupun berat, sedang, enak, ya harus kita hadapi. Jadi tidak boleh kita aku tidak bisa ini, tidak harus kita hadapi. Karena kita harus berjalan terus, nggak bisa berhenti di situ. Iya, karena kita punya tujuan, ada harapan di depan sana. Karena ada harapan itu, ada tujuan itu. Nah, kita juga harus membuka diri dalam saran atau apapun masukan. Karena apa? Itu masukan itu menjadi pengalaman juga bagi kita. Dan juga pengalaman kegiatan kita pada waktu kita juga sebagai guru itu juga menjadi modal kita. Bagaimana kita dulu sebagai guru, apakah patuh pada peraturan kan gitu, apakah patuh pada pimpinan, loyal atau tidak kan gitu. Nah itu membuka diri kita, oh ternyata begini, tidak semudah yang
dibayangkan. Jadi pimpinan karena harus mengambil kebijakan, ketegasan untuk semua bisa melakukannya. Untuk tadi Bu, untuk yang kasus guru yang terlambat kan ada pendekatan. Terus pasti ketika memberikan keputusan, itu keputusannya seperti apa nih Bu? Maksudnya tetap harus masuk jam 7 atau pripun. Itu selama panjenengan memberikan keputusan untuk menertibkan guru-guru yang terlambat ini. Kira-kira yang tantangan yang paling besar dari keputusan itu apa? Iya, gitu. Nomor 1, guru kan punya kewajiban membuatkan apa, kalau zaman dulu itu rancangan pembelajaran, karena itu kan modal dia nanti mau maju mau apa. Saya tidak mau tanda tangan, ya. Jadi nanti disampaikan, karena kita itu sama-sama kok, saling memberi, saling melengkapi, ya kan? Saling, iya, kepala sekolah juga tanpa mereka nggak bisa bekerja. Siapa yang saya atur ya? Nah, jadi semuanya sebenarnya saling melengkapi. Jadi untuk mengambil keputusan yaitu, jadi nanti kalau penjenengan belum mau melakukan apa seperti teman-temannya, yaitu saya akan tidak mau melakukan apa yang menjadi hak penjenengan. Belum memperbaiki. Nah, itulah yang disebut tadi saling melengkapi, ya kan? Kita sebenarnya sama-sama, tidak ada aku paling hebat. Ya, seperti itu ya enggak? Iya, itu loh kadang sebenarnya itu yang belum kena pada teman-teman. Kebetulan saya itu to the point, tidak usah berbelit-belit. Ini saja kemarin penjenengan tidak masuk kemana, ada apa? Oh, anak sakit. Oh iya, kalau anak sakit ya izin. Sampai, nah pulang sampai. Terus nanti saya tanyakan jam kerja kita jam berapa sampai jam berapa ya. Nah, itu sudah ada aturannya. Nanti kan sudah kita terapkan. Iya, itu kan nggak bisa. Kadang memang sakit, masalah keluarga boleh sampaikan, masa manusia iya kan seperti itu. Jadi ini keadilannya dapat, rasa kasihan dapat ya. Nah seperti itu kan kita menerapkan keadilan. Siapa yang melakukan pelanggaran kita tindak, ibaratnya kan kita berikan sanksi. Iya. Tapi kita tetap memberikan rasa kasihan. Ya, diperlonggar surat lah cukup. Karena ada pemberitahuan. Iya, ada pemberitahuan. Sehingga kita kan tidak semena-mena, oh aku pimpinan. Nah, tidak seperti itu. Jadi ada pemberitahuan, ada juga apa istilahnya, ya saran-saran. Pasti kita kasih saran. Nah, ya itu tadi kalau sampai 1, 2, 3 tidak, ya itu tadi baru kita ambil kebijakan seperti itu, monggo atau mau pindah atau yang lain. Tapi selama ini saya sudah kepala sekolah hampir 14 tahun ya. Sebelum di sini di Kandangan, di Ngawi Purbadura, dan itu sekolah besar-besar juga. Ya. Dan boleh saya katakan luar biasa, tidak pernah ada seperti itu. Jadi ya ketika ada aturan, ada rapat langsung saya sampaikan caranya begini-begini, monggo Bapak Ibu, itu karena tugas kita monggo dikerjakan. Saya lanjut Ibu. Apakah Anda memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat? Tadi langsung pemanggilan. Iya. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika itu? Ya, faktor-faktor itu tadi. Ada yang membantu maksudnya menentukan keputusan itu, apakah sama wakilnya ya bisa dari teman guru yang senior. Dari ya toh ya, kolaborasi gitu. Iya, kolaborasi dari teman senior atau juga junior. Karena apa? Kita harus mengkolaborasikan yang muda dan yang tua. Akhirnya kita misalnya seperti ini, Ibu mengambil kebijakan ini sesuai atau enggak?
bagaimana ya? Menurut penjenengan, adakah tambahan saran sehingga maksudnya kita tuh mengambil kebijakan semua harus senang gitu loh. Mau melakukan itu intinya. Kebijakan itu kan yang membuat senang itu semua. Jadi nyaman. Ya, seperti itu. Untuk yang terakhir nih Bu, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang panjenengan dapat petik dari pengalaman mengambil keputusan di Lima Etika? Iya, yang bisa saya ambil dari semua pengalaman dari di Lima Etika itu adalah yaitu pendekatan, yaitu dari hati. Iya. Menciptakan suasana Suasana keputusan yang senang, menyenangkan orang Iya, lain. iya, jangan benci gitu. Iya, karena apa? Kalau ada benci nanti kayak ada pemisah. Tidak ada apa ya? Menyambung untuk selanjutnya. Jadi Malah jadi kayak ada jarak. iya. Jadi kita ya itu tadi ya pendekatan itu didatangi kembali. Mungkin ada yang lain, mungkin kadang juga kan guru itu mau dipuji dan Kolaborasi juga biar tahu karakternya seperti apa guru tersebut. iya, seperti itu. Oke, Ibu terima kasih untuk waktunya sudah bersedia untuk menjawab. Kenapa membantu ini wawancara tugas CGP? Saya mengatakan terima kasih. Iya, sama-sama Ibu, monggo kita saling melengkapi. Semoga apa yang menjadi harapan panjenengan boleh berjalan dengan baik dan sukses tentunya. Ini untuk pembelajaran saya yang benar-benar pemula, Ibu.